Selamat pagi anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Tondang di Matematika Wajib kelas 11 IPA tentunya. Hari ini kita masuk ke bab baru yaitu transformasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita dengan energik dapat menganalisis dan membandingkan transformasi dengan menggunakan matriks dengan mendesain pekerjaan secara rapi. Oke nakku, mari kita belajar. Oke anak-anakku, selamat pagi untuk kita semua. Bertemu lagi di pembelajaran daring. Sudah enak kalian libur ya? Sudah libur, kemudian ujian, tidak belajar menonton video. Nah, sekarang kita kembali belajar. Kita masuk ke bab baru sesuai janji Bapak di pertemuan sebelumnya. Nah, bab 4 transformasi, buku kita halaman 124. Kita lihat di halaman 126, ada di situ menemukan konsep translasi atau pergeseran. Ini sudah kalian pelajari ketika kelas 9 SMP. Khusus bagi yang belum pernah SMP mungkin gak pernah dipelajari, tapi Bapak rasa semua sudah pernah SMP, jadi sudah pernah dipelajari. Nah, cuma di sini kita ulang lagi, kita perdalam dengan menggunakan matriks nantinya. Kita lihat di situ ada masalah 41. Nah, ini dia masalahnya. Katanya di situ awalnya titik A 4 minus 3, bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah. Hasilnya nanti digeser lagi dengan translasi, digeser lagi ke kiri 3 langkah, ke atas 3 langkah. Nah, ini konsep ya. Perhatikan video Bapak. Ya. Ingat judulnya menentukan konsep. Ya, menentukan atau menemukan konsep. Lihat. Kalau berbicara transformasi, kita berbicara dengan Kartesius, koordinat Kartesius. Tentang titik, garis, ataupun bangun datar ataupun bangun ruang. Nah, di koordinat Kartesius ini hanya mengingatkan ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, dalam pelajaran koordinat Kartesius dulu waktu SMP kita pelajari, ingat ya, ingat. Kalau dia ke kanan berarti positif. Kalau ke kiri berarti negatif. Kalau ke atas positif lagi, ke bawah negatif. Nah, jadi ini sekarang di soal kita ada ke kiri 6 langkah. Berarti ini minus 6. Ke bawah 1 langkah berarti minus 1. Kemudian hasilnya nanti ditranslasikan lagi ke kiri 3 langkah. Lihat kiri. Kiri berarti negatif 3 langkah. Ke atas 3. Kalau ke atas dia tadi tambah berarti positif 3. Itulah konsep untuk translasi. Nah, jadi tadi konsepnya sudah dapat, yang mana positif, yang mana negatif. Sekarang kita kerjakan soalnya kan begitu, eksekusi. Pertama, titik A. Titik A dia 4 negatif 3. Gini buat ya. Nah, kemana A? Setelah digeser sebesar ini. Digeser sebesar ini. Ke kiri 6 langkah, ke bawah 1 langkah. Tadi konsepnya ke kiri 6 langkah berarti negatif 6. Ke bawah negatif 1. Kemudian tambahkan. Gitu aja. 4 tambah negatif 6. Negatif 2. Membagi. Nah, negatif 3 tambah negatif 1. Negatif 4. Engkau. Translasi pertama. Tadi di soal kita setelah ditranslasikan, translasi sekali lagi. Ini hasil translasi pertama ini ditranslasikan lagi atau digeser lagi dengan konsep yang kedua ini, yang didapat dari 3 langkah ke kiri, 3 langkah ke atas. Nah, sama seperti tadi, 3 langkah ke kiri negatif 3, 3 langkah ke atas positif 3. Nah, diapai? Ditambah. Membagi. Oke, eksekusi. Negatif 2, negatif 3, negatif 5. Ini. Negatif 1. Jadi
hasil pergeseran titik A 4 minus 3 dua kali, yaitu dengan 6 negatif 6 negatif 1, kemudian negatif 3 positif 3, hasilnya adalah negatif 5 negatif 1. Gitu ya. Nah, ingat, kalau sekali translasi dari A, ini apa? Yang tadinya A 4 minus 3 sekali translasikan jadi A begini. Ya, A ini dia negatif 2 negatif 4. Translasi sekali. Kemudian ditranslasikan lagi A yang sudah begini jadi A 2 kali. Gitu ya. Negatif 5 negatif 1. Jadi hasil translasi dari A 4 negatif 3 sejauh 2 kali dengan ini tadi, hasilnya adalah enda. May understand? Oke. Nah, jadi begitu dia pergeserannya. Jadi kalau nanti pun dia yang digeser adalah garis atau bidang datar, sama yang digeser ketiga titiknya atau kedua titiknya atau berapapun titiknya yang ada di situ. Oke, nakku? Nah, begitu konsepnya tadi, maka kita masuk ke rumus, ya. Jadi sebenarnya kemana tujuan konsep kita itu kan begitu, yaitu untuk menentukan rumus kita ini. Jadi ini perlu Anda ingat. Rumus translasi begini ya, membacanya begini. Titik A XY ditranslasikan dengan titik AB. Ingat ya, ditranslasikan dengan titik AB menghasilkan A aksen, yaitu koordinatnya X aksen, Y aksen, atau X yang baru, Y yang baru. Nah, bagaimana perhitungannya? X dan Y yang baru itu titik yang menggeser titik AB-nya dijumlahkan dengan titik sebelumnya, atau sebaliknya, atau titik sebelumnya dijumlahkan dengan titik yang menggeser. Ingat, menggeser itu adalah translasi. Kita masuk ke contoh. Katanya sebuah titik L koordinatnya 21. 21 ini apa? XY, ya kan? Berarti X-nya 2, Y-nya 1. Digeser atau ditranslasikan dengan titik min 2 min 3. Apa min 2 min 3 ini? Ini titik yang menggeser. Berarti kalau dia yang menggeser, ini adalah A, ini B. Ini tadi X, ini W. Gitu ya. Masuklah ke rumusnya. Maka X dan Y yang baru AB. AB. Nah, AB-nya tadi apa? Min 2 min 3 tambah XY. XY-nya 2 1. Oke, eksekusi. Negatif 2 tambah 2 0. Ini min 2. Berarti sekarang titik L yang baru atau L aksen 0 minus 2. Artinya titik L itu setelah digeser sejauh minus 2 minus 3 berada di titik 0 minus 2. Paham ya anakku ya? Oke, kita masuk ke contoh kedua. Tadi contoh pertama itu garis ya. Sekarang tadi contoh pertama itu titik. Sekarang contoh kedua ini sudah garis. Artinya gabungan dari dua titik. Nah, sekarang ada soalnya garis LG dengan L21 G12 ditranslasikan sejauh negatif 2 negatif 2. Kita lihat dulu garis LG ini di mana. Tadi L katanya 2 1. 2X-nya, Y-nya 1. Ini titik E. G-nya tadi 1 2. X-nya 1, Y-nya 2. Bebage. Ini titik G. Kita tarik garis. Berarti titik LG-nya garis LG-nya begini. Ini garis LG. Katanya ditranslasikan sejauh negatif 2 negatif 2. Bagaimana ini, Pak? Oh, gampang. Ini mah gampang. Translasikan satu persatu titiknya. Pertama kita translasikan dulu titik L 21.
ditranslasikan dengan titik negatif 2, negatif 2. Jadinya L yang baru, apa tadi rumusnya? AB. Ini AB kan? Berarti negatif 2, negatif 2 tambah 21. 21 ini XY. Ini dia. Maka kita dapat L yang baru negatif 2 tambah 2, 0. Ini negatif 1. Berarti L yang baru di titik 0 minus 1. Langsung kita masukkan ke koordinat kartesius. X nya 0, Y nya minus 1. Berarti di sini. Kan begitu. Titik L yang baru. Sekarang titik G. Tadi titik G dibilang 1, 2. G 1, 2 ditranslasikan dengan minus 2, minus 2. Hasilnya menjadi sini ya, di bawah Bapak buat. G yang baru, AB-nya tadi sama, minus 2, minus 2 ditambah XY-nya 1, 2. Minus 2 tambah 1, minus 1. Minus 2 tambah 2, 0. Berarti G yang baru minus 1, 0. X-nya minus 1, Y-nya 0. X-nya minus 1. X-nya minus 1. Y-nya 0, 0. Ini titik G yang baru. Kan gitu. Oke, gabungkan mereka. Sama. Hanya saja dia digeser sejauh minus 2, minus 2. Apa tadi kalau kita kembalikan ini ke konsep, apa tadi minus 2, minus 2 ini? Berarti dia minus 2 ke kiri, minus 2 ke bawah. Kan gitu? Minus 2 ke kiri, minus 2 ke bawah. Nah, artinya digeser dia 2 kotak ke kiri dari L. 1, 2. Nah, di sini. Kemudian digeser ke bawah. 1, 2. Hanya di sini dia. Gitu. Dapat ya? Nah, itulah materi tentang translasi. Oke, sekarang kita masuk ke menemukan konsep refleksi atau pencerminan. Konsep pencerminan sederhana aja. Ya, sederhana aja anakku. Pencerminan itu, bayangkanlah kau lagi bercermin atau ngaca. Kau berdiri di depan kaca, maka ada bayangan. Sifat bayangan yang ada di kaca itu, ya, sama besarnya dengan dirimu. Seberapa besar kau, segitu besar bayanganmu. Hanya saja arahnya jadi terbalik. Kuping kanan jadi sebelah kiri, kuping kiri jadi sebelah kanan. Hidung tetap di tengah, ya. Nah, itu kalau bercermin. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke rumus. Nah, oke, kita masuk ke bagian pertama. Rumus yang pertama itu refleksi atau pencerminan terhadap titik O00. Kalau udah dibilang titik O00 artinya titik pusat itu ya. Ingat, kalau titik pusat, ya, kalau dicerminkan ke pusat, langsung ingat matriks min 1, 0, 0, min 1. Terserah mau kasih nama apa ini. Yang jelas kalau dia refleksi terhadap titik pusat, langsung gunakan matriks min 1, 0, 0, min 1. Bebas kalian kasih apa nama supaya gampang kalian ingat gitu ya. Nah, jadi ini sama seperti tadi. Sebuah titik A yang koordinatnya XY dicerminkan ke pusat. Ini O ya, yang pusat ini 0, 0. Maka menghasilkan A yang baru dengan koordinat X yang baru dan Y yang baru. Cara pengerjaannya ini, apa X dan Y yang baru itu ini? Matriksnya tadi dikalikan dengan titik awal. Ya, jadi perkalian antara matriks 2 kali 2 dan 2 kali 1 dikalikan. Nah, oke, kita masuk ke contoh soal. Katanya ada titik J24 mau dicerminkan dari titik pusat. Dicerminkan dia dari titik pusat. Jadi jawabannya apa? J yang baru dan titik X yang baru. Masuk ke rumus. X yang baru dan Y yang baru
adalah masukkan matriksnya. Minus 1, 0, 0, minus 1 dikalikan dengan titik awal 2, 4. Oke, kita kalikan. Minus 1 kali 2. Minus 2 tambah 0 kali 4. 0. Habis baris pertama. Sekarang baris kedua. 0 kali 2. 0. Minus 1 kali positif 4. Minus 4. Jadi hasilnya minus 2 tambah 0. Minus 2. 0 tambah minus 4. Minus 4. Artinya setelah dia dicerminkan yang tadinya 24, maka J yang sudah dicerminkan atau J yang baru menjadi minus 2, minus 4. Gampang ya? Ingat, kalau dicerminkan ke titik pusat, ini titik pusat ini. Gunakan matriks minus 1, 0, 0, minus 1. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua. Refleksi terhadap sumbu X katanya. Jadi kalau dicerminkan dia terhadap sumbu X, tadi kan titik pusat. Sekarang ke sumbu X. Ingat matriks 1, 0, 0, minus 1. Beda ya, tadi 1, 0, minus 1, 0, 0, minus 1. Sekarang 1, ini positif. Ya. Sekarang positif 0, kemudian 0, minus 1. Gitu. Nah, ada sedikit bedanya dengan yang titik pusat. Sama seperti tadi cara kerjanya, hanya dikalikan. Oke. Katakanlah sebarang titik R, koordinatnya 37 kita buat. 37. Ini mau dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi apa? Nah, kita kerjakan. Sama seperti ini. X dan Y yang baru sama dengan masuk matriks 1, 0, 0, minus 1 dikali XY nya 3, 7. Oke, kita kalikan 1 kali 3, 3 tambah 0 kali 7, 7. 0 dong. 0 kali 3, 0. Min 1 kali 7, min 7. Kan begitu. Maka ini jadi 3 minus 7. Oh, ternyata titik R yang baru 3 minus 7. Yang tadinya 37, sekarang 3 minus 7. Setelah dicerminkan terhadap sumbu X. Gampang ya? Gampang sekali. Oke, sekarang kita masuk ke sumbu Y. Tadi refleksi terhadap sumbu X, sekarang sumbu Y. Ingat matriksnya. Tadi matriksnya di sini positif, di sini negatif. Kebalikannya negatif, positif. Cara kerjanya sama. Titik T. Ada sebarang titik T 4, 8. Kita kasih yang minus 4 minus 8. Nah, ini mau dicerminkan dengan sumbu Y. Jadi apa? Kan begitu. Masuklah. Maka koordinat yang baru X dan Y yang baru, masukkan matriksnya minus 1, 0, 0, minus 1 dikali 4 minus 8. Ini menjadi minus 1 kali 4 min 4 tambah 0 kali 8, 0. 0 kali 4, 0. Minus 1 kali minus 8, positif 8. Maka ini menjadi minus 4 positif 8. Kan gitu. Nah, tadi T, sekarang T yang baru. Berarti dapatlah di sini T yang baru setelah dicerminkan
menjadi minus 4, 8. Tadinya 4 minus 8, sekarang jadi minus 4, 8. Gampang sekali. Sekarang yang keempat, refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X. Ingat matriksnya, 0, 1, 1, 0. Kebalikan dari matriks identitas 2 kali 2. Ada yang identitas? Cuman bapak kali ya. Oke, nggak apa-apa. Masih sama seperti tadi, akan menghasilkan yang baru, hanya permasalahan matriksnya saja. Nah, sekarang kita masuk ke titik, katakanlah titik M. Titik M 7 minus 7 minus 1. Kita coba dulu minus-minus ya kan. Akan jadi apa? Kan begitu. Maka ini masuk matriks 0, 1, 1, 0 kali M-nya. Minus 7 minus 1. Kalikan. 0 kali minus 7. 0 kali minus 7. 0 kali minus 7, 0. Tambah 1 kali minus 1, minus 1. Lagi. Minus 7 kali 1. Minus 7 tambah 0. Hasilnya 0 tambah minus 1, minus 1. Minus 7 tambah 0, minus 7. Berarti M yang baru, minus 1, minus 7. Dibalikkan, kan begitu. Tadi minus 7 minus 1 dengan refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X, dengan matriks ini tentunya, terbalik dia jadi minus 1 minus 7. Nah, gampang kali rupanya transformasi ini ya kan guys. Nah, yang terakhir ya kan. Berarti udah siap. Refleksi terhadap sumbu Y sama dengan minus X. Ingat, matriksnya langsung 0 minus 1 minus 1 0, kebalikan dari yang tadi. Nah, sama, tinggal dikalikan dengan titik awal. Katakanlah ada titik 4, 11 dicerminkan terhadap Y sama dengan minus X. Sumbu Y sama dengan minus X. Jadi apa? Maka ini X yang baru dan Y yang baru masuk matriks. Masuk nilai titik awal 4, 11 sama dengan 0 kali 4 0 tambah minus 1 kali 11 minus 11. Lanjut, minus 1 kali 4 minus 4, 0 kali 11 0 sama dengan minus 11 minus 4. Nah, dari situ dapat kesimpulan bahwa N yang baru setelah dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan minus X, didapatlah dia minus 11 minus 4. Kan gitu. Nah, jadi nakku, refleksi atau secara keseluruhan transformasi geometri itu gampang ya. Materi transformasi itu gampang. Cukup yang penting kamu ingat adalah ini. Ingat, kalau dia direfleksikan katanya berarti kita berhubungan dengan matriks. Tadi kalau digeser translasi itu melihat arahnya kiri kanan atas bawah. Rumusnya sudah ada. Nah, tinggal masalahnya ada di Anda. Nah, jadi Bapak lihat semuanya sudah gampang sekali. Maka Bapak harapkan anak-anakku semua juga mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Perhatikan videonya. Ingat pesan Bapak kemarin, kalau belum mengerti nonton video, baca buku. Kalau belum mengerti baca buku, banyak-banyaklah bertobat gitu ya. Oke. Jadi sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Ingat, mengerjakan tugas dari Pak Tondang adalah dengan cara seperti yang dibuat Pak Tondang, bukan Pak Google. Oke anak-anakku, sekian untuk hari ini. Salam sehat, salam SFD.
Semangat fraternitas Dina.